warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan teman kelompok saya yaitu Malik akan mempresentasikan tentang arsitektur komputer RISC atau Readers Instruction Set Computer, atau bahasa Indonesianya itu mereduksi kumpulan instruksi komputer. Langsung ke slide pertama, yaitu tentang perkembangan komputer RISC. Perkembangan komputer RISC yaitu tentang family konsepnya. Yang pertama yaitu apa itu family konsep? Family konsep itu melepaskan arsitektur mesin dari implementasinya. Sejumlah komputer yang karakteristik kinerja dan harganya berlainan dengan arsitektur yang sama ditawarkan ke pasaran. Contohnya yaitu IBM System 360 tahun 1964. Lalu ada DEC PDP yang ke-8. Kemudian microprogram control unit, yaitu mempermudah implementasi unit control. Idenya oleh Wilks tahun 1951, diproduksi oleh IBM S360 tahun 1964. Kemudian ada cache memorinya. Di cache memory yaitu menambahkan elemen ini ke dalam hierarki memori agar meningkatkan kinerja komputer. Contohnya pada IBM S360 model 85 tahun 1969. Kemudian solid state RAM dikembangkan untuk melihat catatan memori. Lalu mikroprosesor mengembangkan prosesor dalam bentuk yang lebih kecil seperti Intel 4004 tahun 1971. Lalu yang dikembangkan lagi adalah pipelining atau menerapkan paralelisme ke dalam sifat sekuensial program instruksi mesin, yaitu dengan membagi operasi ke dalam beberapa tingkatan atau suboperasi sehingga pada satu saat ada operasi yang berjalan sekaligus. Lalu yang dikembangkan yaitu multiprosesor. Multiprosesor adalah sistem komputer dengan dua atau lebih CPU yang identik yang membagi akses secara penuh pada RAM. Kemudian ada next steps RISC, yaitu mereduksi instruksi set komputer. Fitur kuncinya yaitu jumlah general purpose register atau GPR yang besar. Kemudian penggunaan teknik kompiler untuk mengoptimalkan penggunaan register. Lalu set instruksi terbatas dan sederhana. Kemudian penekanan pada pengoptimalan pipelining. Ya, ini contoh gambarnya. Ya, ini ada tabel perbandingan spesifikasi komputer pada karakteristik year developed, number of instruction size per bytes, addressing modes, number of general purpose register, control memory size, cache size, pada complex instruction set computer atau SISC, atau pada readers instruction set computer atau RISC. Pada CISC atau Complex Instruction Set Computer, penjelasannya sedikit, yaitu kekuatan pendorong pada SIS seperti biaya perangkat lunak jauh melebihi biaya perangkat keras. Lalu bahasa tingkat tinggi yang semakin kompleks, kesenjangan semantik atau membuat kumpulan set instruksi untuk mempermudah pemrograman level tinggi dengan menyediakan instruksi level tinggi seperti pemanggilan prosedur, proses pengulangan, dan mode-mode pengalamatan kompleks, sehingga struktur data dan akses array dapat dikombinasikan dengan sebuah instruksi. Menuntut agar set instruksi yang lebih besar, kemudian lebih banyak mode pengalamatan atau addressing mode, kemudian perangkat keras atau hardware yang mengimplementasikan HLL statements. Contohnya seperti kasus pada fax. Tujuan dari adanya SIS yaitu meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan, meningkatkan efisiensi eksekusi atau operasi kompleks berada dalam mikrokode,
menjadikan mesin mudah untuk diprogram dalam bahasa rakitan, tetapi menyulitkan dalam penyusunan kompiler bahasa pemrograman tingkat tinggi atau HLL, lalu mendukung lebih banyak kompleks HLL. RISC secara aspek komputasi perancangan berisi operasi-operasi yang dilakukan. Hal ini menentukan fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh CPU dan interaksinya dengan memori. Kemudian ada operan-operan yang digunakan. Operan itu seperti huruf A, B, C, seperti itu. Jenis-jenis operan dan frekuensi pemakaiannya akan menentukan organisasi memori untuk penyimpanan, mode pengalamatan atau address mode untuk mengaksesnya. Lalu pengurutan eksekusi, hal ini akan menentukan kontrol dan organisasi pipeline. Studi telah dilakukan berdasarkan pada program yang ditulis dalam HLL. Studi juga dinamis diukur selama pelaksanaan program. Operasi-operasi yang ada pada RISC, yang pertama yaitu tugas utama RISC ini mengoptimalkan penggunaan memori register yang diharapkan siklus operasi semakin cepat karena register adalah memori yang paling cepat dibandingkan cache maupun memori utama, sehingga pergerakan data dilakukan dengan cepat. Lalu kondisi pernyataan atau statement merupakan hal yang penting yang harus dilakukan, seperti if dan loop mengontrol statement agar dilakukan secara urut. Lalu prosedur call return dengan mode addressing mode atau mode pengalamatan yang sederhana dan akan didapatkan operasi pengambilan data dan pengembalian data yang semakin cepat. Kemudian instruksi HLL, fungsi ini umumnya digunakan sebuah format atau beberapa format saja untuk menyederhanakan implementasi perangkat kerasnya, sehingga beberapa instruksi HLL mengarah ke banyak operasi pada mesin atau perangkat lunak atau softwarenya. Lalu frekuensi dinamis terukur dari operasi HLL PATT 82A. Penjelasannya yaitu, karena ini adalah statistik frekuensi dinamis, untuk mendapatkan data di kolom ke-4 dan 5 pada bobot mesin instruction, masing-masing nilai di kedua dan ketiga kolom dikalikan dengan jumlah instruksi mesin yang dihasilkan oleh compiler. Lalu hasil ini kemudian dinormalisasi sehingga kolom ke-4 dan ke-5 menunjukkan hubungan frekuensi asli kejadian ditimbang dengan jumlah instruksi mesin per statement HLL. Demikian pula kolom ke-6 dan ke-7 diperoleh dengan mengalihkan frekuensi kemunculan setiap jenis statement atau pernyataan dengan jumlah relatif referensi memori yang disebabkan oleh setiap statement atau pernyataan. Data dalam kolom 4-7 menyediakan langkah-langkah pengganti waktu aktual yang dihabiskan untuk mengeksekusi berbagai jenis pernyataan. Hasilnya menunjukkan bahwa prosedur panggilan atau call prosedur, lalu juga pengembalian atau return prosedur adalah pengoperasian yang paling memakan waktu dalam program HLL. Lalu ada operands. Pada operands ini merupakan frekuensi dinamis kemunculan kelas variabel. Yang pertama mengutamakan variabel skalar lokal. Untuk optimalisasi harus berkonsentrasi pada mengakses variabel lokal. Lalu satu studi menunjukkan bahwa setiap instruksi merujuk 0,5 operan dalam memori dan 1,4 register. Jadi RISC ini membuat akses operan yang lebih cepat, karena akses operan yang cepat itu sangat penting. Kemudian ada prosedur call. Prosedur call ada beberapa bagian, yaitu yang pertama tentang waktu dan aspek penting. Waktunya yaitu pengoperasian call atau pengambilan data atau memori lumayan mengkonsumsi banyak waktu, namun dengan instruksi yang lebih sederhana. Kemudian
Juga aspek yang penting pada prosedur call yaitu bergantung pada jumlah parameter yang dilewati dan kedalaman tingkat nesting itu fungsi, tipe, dan lain-lain. Lalu pada hasil studi kasus dinyatakan bahwa jumlah kata yang dibutuhkan per prosedur pengoperasian tidaklah besar, juga nesting yang tidak terlalu dalam. Pada lokalisasi, referensi operan sangat dilokalkan. Memori yang dipakai merupakan memori lokal. Sebagian besar program tidak melakukan banyak panggilan yang diikuti oleh banyak pengembalian. Lalu ada implikasi atau konsekuensinya. Kesimpulan dari eksperimen yang dilakukan pada RISC yaitu arsitektur instruksi yang dekat dengan HLL, bukan desain yang paling efektif tetapi instruksinya yang lebih dekat dengan HLL. Kemudian diperlukan pengoptimalan kinerja bagian-bagian program yang paling konsumsi waktu. Karakteristik arsitektur RISC yaitu jumlah register yang besar supaya mengoptimalkan referensi operan. Kemudian merupakan desain dari pipelines sehingga ada banyak instruksi cabang dan panggilan bersyarat. Kemudian penekanan pada pengoptimalan pipeline instruction. Kemudian pada register file besar, ukuran register terbatas sehingga kita perlu menyimpan operan yang paling sering diakses. Juga kita perlu meminimalkan operasi register memori. Kemudian solusi softwarenya yaitu membutuhkan compiler untuk mengalokasikan register. Jadi butuh compiler yang benar-benar sesuai gitu untuk register, mengalokasikan register tersebut. Kemudian mengalokasikan berdasarkan variabel yang paling sering digunakan dalam waktu tertentu. Juga membutuhkan analisis program yang sangat canggih. Yang ketiga yaitu solusi hardware-nya. Yang pertama yaitu memiliki lebih banyak register. Kemudian lebih banyak variabel yang akan diregister. Selanjutnya register untuk variabel lokal. Register untuk variabel lokal yaitu menyimpan variabel skalar lokal di register, mengurangi akses memori. Setiap prosedur atau function call berubah lokalitas parameter yang harus dilewati. Juga hasil harus dikembalikan. Variabel dari program panggilan harus dipulihkan. Register Windows hanya beberapa parameter. Batasan kedalaman panggilan terbatas menggunakan beberapa set kecil register. Call atau panggilan beralih ke set register yang berbeda. Lalu return atau pengembalian beralih kembali ke set register yang digunakan sebelumnya. Register Windows berisi atau memiliki konten seperti berikut. Ada 3 area dalam set register. Yang pertama yaitu register parameter, yang kedua register lokal, yang ketiga register sementara. Register sementara dari satu set register parameter tumpang tindih atau replace dari yang berikutnya, memungkinkan melewati parameter tanpa memindahkan data. Ya, seperti pada bagan ini atau tabel ini. Temporal register pada level J akan dipanggil atau dikembalikan datanya ke parameter register pada level J plus 1. Jadi lebih cepat itu instruksinya, lebih sederhana. Ini overlapping register Windows atau tumpang tindih pada register Windows. Lalu circular over diagram ini juga merupakan bentuk atau bagan pada register yang berada pada RISC, sehingga instruksi datanya atau instruksi memorinya lebih mudah dipanggil atau dikembalikan atau di call atau di return. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Malik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Abdul Aziz. Saya akan melanjutkan materi dari circular buffer. Operasi dari circular buffer. Pertama, saat panggilan dilakukan,
Penunjuk jendela saat ini dipindahkan untuk menampilkan jendela register yang sedang aktif. Yang kedua, jika semua jendela sedang digunakan, interupsi dihasilkan, dan jendela terlama atau yang terjauh kembali dalam panggilan bersarang disimpan ke memori. Yang ketiga, pointer jendela yang disimpan menunjukkan di mana jendela tersimpan berikutnya harus dikembalikan. Global Variables. Terdapat dua pilihan. Yang pertama, compiler menetapkan lokasi memori. Tidak efisien dengan variabel global yang sering diakses. Yang kedua, menetapkan satu set register untuk global variable. Diperbaiki dan tersedia untuk semua prosedur. Large register file versus cache. Di sini terdapat tabel yang menunjukkan perbedaan large register file dengan cache. Referencing a scalar window-based register file. Ini adalah sebuah instruksi yang berbasis register file. Referencing a scalar cache. Ini adalah instruksi yang berbasis dari cache. Compiler berdasarkan pengoptimalan register. Pertama, optimize register. Asumsikan sejumlah kecil register, 16-32. Mengoptimalkan penggunaan tergantung pada compiler. Yang kedua, map register. Program HLL tidak memiliki referensi eksplisit ke register. Usually think about C register in atau integer. Menetapkan simbolik atau register virtual ke setiap variabel kandidat. Map tidak terbatas. Register simbolik ke register nyata. Yang ketiga, overlap register. Register simbolik yang tidak tumbang tindih dapat berbagi dengan register nyata. Jika kehabisan register nyata, beberapa variabel akan menggunakan memori. Graph coloring. Pertama, bentuk. Diberikan grafik node dan tepi. Menetapkan warna untuk setiap node. Yang kedua, grafik register. Cobalah untuk mewarnai grafik dengan warna N. Contoh, N adalah warna merah, di mana warna merah adalah jumlah register nyata. Ketiga, warna node. Node yang berdekatan memiliki warna yang berbeda, menggunakan jumlah warna yang minimal. Keempat, fragmen. Dua register yang hidup dalam fragmen program yang sama digabungkan oleh tepian. Yang kelima, node statement. Node dinyatakan dengan register simbolik. Yang keenam, node tak berwarna. Node yang tidak dapat diwarnai ditempatkan dalam memori. Graph coloring, pendekatan. Gambar A. Gambar tersebut menunjukkan urutan waktu register yang aktif. Gambar yang B menunjukkan bahwa grafik register yang terganggu. Why sys? Bisakah sys menyederhanakan compiler? Yang pertama, dipertanyakan. Jika ada instruksi mesin yang menyerupai pernyataan ALL, tugas dapat disederhanakan. Jika tidak ada, maka tidak bisa. 2. Instruksi yang rumit sulit untuk dieksploitasi. Yang ketiga, mengoptimalkan kode jauh lebih sulit dengan set instruksi yang kompleks. Apakah program sys lebih kecil? Yang pertama, program membutuhkan lebih sedikit memori, tetapi harga memori sekarang murah. 2. Tidak menepati bit yang lebih sedikit, hanya terlihat lebih pendek. Yang ketiga, lebih banyak instruksi, memerlukan opkode yang lebih panjang. Yang keempat, referensi register membutuhkan bit yang lebih sedikit, tapi setiap instruksi lebih panjang. Apakah program sys lebih cepat? Yang pertama, bisa digunakan terhadap penggunaan instruksi yang lebih sederhana. Yang kedua,
Penggunaan instruksi kompleks sangat terbatas. Yang ketiga, lebih banyak unit kontrol yang kompleks. Yang keempat, mikroprogram kontrol store lebih besar. Yang kelima, instruksi sederhana ini membutuhkan waktu lebih lama untuk dieksekusi. Apakah SIS solusi yang tepat? Sangat jelas bahwa SIS adalah solusi yang tepat. Karakteristik RIS. Common Properties. 1. Instruksi per siklus. Operasi register to register. Beberapa mode pengalamatan yang sederhana. Beberapa format instruksi sederhana. Register to register operation. Hanya instruksi load atau store yang mengakses memori. Instruksi set dan unit kontrol dapat sederhanakan. Formatnya tetap. RIS mungkin hanya memiliki satu atau dua add instruksi. FAX atau SIS memiliki 25 add instruksi yang berbeda. One machine instruction per machine cycle. Instruksi mesin langsung dieksekusi oleh hardware tanpa microcode. RIS versus SIS. Desain. Tidak ada yang jelas. Banyak desain yang meminjam atau mengambil dari kedua filosofi PowerPC dan Pentium 2. Karakter khas RIS. Ukuran instruksi tunggal 4 bit. Jumlah mode pengalamatan data kecil kurang dari 5. Tidak mengenal pengalamatan tidak langsung. Tidak lebih dari satu operan memory address per instruksi. Tidak ada dukungan untuk penyelarasan data secara sewenang-wenang. Tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi pengambilan data dan penyimpanan data dengan menggunakan operasi aritmatika. Tidak ada operasi yang menggabungkan load atau store dengan aritmatika. Jumlah akses memori untuk alamat data adalah 1. Setidaknya 32 register bilangan bulat. Setidaknya 16 register floating point. Benefits of RIS approach. Kinerja sistem CPU. Yang pertama, optimalisasi dan pengefektifan komputer. Yang kedua, dengan menggunakan instruksi yang sederhana, terdapat kemungkinan untuk memindahkan fungsi-fungsi keluar loop, melakukan reorganisasi kode untuk efisiensi, memaksimalkan pemakaian register, melakukan perhitungan bagian instruksi kompleks pada saat kompilasi, memudahkan kerja unit kontrol, memudahkan implementasi pipelining. Implementasi perangkat keras. Yang pertama, kesederhanaan instruksi dan unit kontrol menghasilkan hardware sederhana. Yang kedua, hardware sederhana dapat diletakkan dalam satu keping tunggal. Yang ketiga, hardware sederhana menghasilkan proses hardware dengan dimensi yang lebih kecil, konsumsi daya rendah, dan lebih ekonomis. RIS pipelining. Pipelining dengan instruksi regular. Register to register adalah instruksi paling banyak. Fase load and store. D. Disconnected memory. Operasi register ke memori atau memori ke register. Fase load and store. Untuk load and store. I untuk instruction fetch. E untuk execute. Menghitung alamat memori. Fase execute. 2 fase eksekusi. I instruction fetch. E execute. Operasi ALU dengan register input dan output. Utamanya, metode untuk meningkatkan kinerja sistem komputer. Instruksi yang bisa dilakukan akan dikerjakan tanpa menunggu instruksi sebelumnya selesai. Sangat baik untuk mengantisipasi waktu tunggu prosesor terhadap kerja komponen lainnya. Effect of pipelining. Gambar tersebut adalah efek dari pipelining. Optimization of pipelining. Instruksi sederhana dan teratur membuat pipelining bekerja dengan efisien. Masalah yang harus dihadapi: data ketergantungan dan instruksi cabang. Cabang tertunda. Cabang normal. Cabang yang tertunda. Tidak perlu menghapus pipeline.
Optimasi cabang tertunda. Clock cycle dapat disimpan. Cabang normal dan tertunda. Berikut adalah tabel dari cabang normal dan tertunda. Use of delayed branch. Yang pertama adalah gambar tradisional pipeline. Yang kedua, RISC pipeline with inserted node. Yang ketiga, reserved instruction. Delayed branch. Konsep delayed branch adalah mengisi kekosongan yang ditinggalkan karena menunggu pemrosesan instruksi yang mengandung branch, dengan mengeksekusi instruksi yang tidak ada hubungannya dengan instruksi yang mengandung branch. Memanfaatkan percabangan yang tidak akan dilakukan sampai dengan instruksi yang selanjutnya dieksekusi. Untuk memperoleh efisiensi yang terbaik, penjadwalan instruksi bagi keperluan pipelining dan alokasi dinamis register harus sama-sama dipertimbangkan. RISC versus CISC kontroversi. Kategori perbandingan. Kuantitatif. Membandingkan ukuran program dan kecepatan eksekusi. Kualitatif. Periksa masalah dukungan bahasa tingkat tinggi dan penggunaan VLSI real estate. Masalah. Tidak ada RISC dan CISC yang secara langsung sebanding. Tidak ada set program pengujian yang pasti. Sulit untuk memisahkan efek perangkat keras dari efek kompilator. Kebanyakan perbandingan dilakukan pada mainan daripada mesin produksi. Kebanyakan perangkat komersial adalah campuran RISC dan CISC. Terima kasih.